Quora merupakan salah satu aplikasi media sosial, di mana para penggunanya bisa mengajukan pertanyaan seputar topik-topik tertentu, dan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada. Karena itu, Quora biasa juga disebut aplikasi tanya-jawab, atau tempat untuk berbagi pengetahuan. Quora bisa membantu kita mencari jawaban atas banyak pertanyaan. Tidak harus pertanyaan sulit dan resmi, pertanyaan sepele dan mudah pun, bisa dicari jawabannya. Admin tertarik dengan sebuah pertanyaan dalam bahasa Inggris, tentang negara Turki. Pertanyaannya seperti ini. Are deism and atheism growing in Turkey? Do you have atheists in your circle of friends and acquaintances? Kalau pertanyaan ini diterjemahkan, apakah deisme dan ateisme berkembang di Turki? Apakah Anda memiliki ateis di lingkaran teman dan kenalan Anda? Jelas, isi pertanyaan ini meminta tanggapan dari orang-orang Turki. Mengejutkan, jawaban dari orang-orang yang memang tinggal di Turki akan membuyarkan anggapan bahwa ada 99% Muslim di negara ini. Berikut beberapa jawaban yang admin kutip dari Quora. Saya seorang ateis, dari ayah ateis dan ibu seorang Muslim. Saya tidak ragu untuk mengatakan bahwa saya seorang ateis ketika agama saya ditanyakan. Saya tercatat sebagai Muslim di kantor pemerintah, tetapi saya tidak mau repot-repot pergi untuk mengubahnya. Karena saya tidak peduli apapun yang ditulis di sana tentang agama saya. Saya dikelilingi oleh Muslim, deis dan ateis. Ungkapkan Demir, seorang warga negara Turki yang tinggal di Izmir, kota paling sekuler dan liberal di Turki. Demir selanjutnya mengatakan, bahwa dia berasal dari keluarga yang cukup liberal dan sekuler. Selain ayahnya, saudara laki-lakinya juga seorang ateis. Hanya ibu yang Muslim dalam keluarga. Tapi, ibunya seorang Muslim sekuler, tidak memakai kerudung, kadang-kadang berdoa dan masih minum alkohol. Hal senada juga diutarakan sebuah akun bernama Gokay Temizel. Saya memiliki lebih banyak teman ateis daripada Muslim, tetapi tidak ada dari kami yang mengubah KTP kami hanya untuk menghapus tulisan agama di sana. Jika Anda lahir di Turki, tertulis bahwa Anda adalah seorang Muslim. Itulah alasan mengapa dalam statistik pemerintah tampaknya hanya ada sedikit populasi ateis di Turki, tetapi sebenarnya hampir 30% ateis, 65% Muslim. Sebagian besar populasi Muslim tidak mempraktekkan Islam sama sekali. Saya tidak punya teman yang mengamalkan Islam. Ungkap Gokay Temizel lebih lanjut. Sebuah akun lain bernama Hikmet Cihan, mengatakan bahwa dia mempunyai seorang teman berasal dari Inggris yang sudah tinggal di Turki selama 5 tahun. Temannya tersebut mengatakan kepadanya bahwa dia tidak pernah berpikir atau membayangkan, Turki akan sangat tidak beragama. Hampir semua dari kalian tidak bertuhan, tutur temannya itu. Hikmet Cihan menceritakan lebih lanjut bahwa dia bekerja di industri video game, seorang musisi semi-pro di genre musik rock. Tinggal di Ankara ibu kota Turki tetapi berasal dari Istanbul, dan sebagian besar teman dan keluarganya berasal dari sana. Lebih mengejutkan, Cihan mengatakan bahwa dalam lingkaran besar orang-orang yang dikenalnya, apakah itu teman, rekan bisnis dan kenalan, Muslim di antara mereka kurang dari 10%. Sisanya adalah ateis atau agnostik. Memang, pada tahun 2019, Direktorat Urusan Agama di Turki yang biasa disebut Diyanet, menyatakan bahwa ada 99% warga Turki mengidentifikasi dirinya sebagai penganut Islam. Namun, survei yang dilakukan oleh Konda, sebuah lembaga jajak pendapat menunjukkan hasil yang sangat berbeda. Hasil survei Konda menyatakan bahwa semakin banyak warga Turki yang menjadi ateis. Selama 10 tahun terakhir, jumlahnya naik 3 kali lipat. Sementara itu, warga Turki yang menyatakan menganut agama Islam dan benar-benar menjalankannya, mengalami penurunan dari 55% menjadi 51%. Dikutip dari fajar.co.id, catatan perjalanan seorang warga negara Indonesia, ketika mengunjungi Turki pada tahun 2021 yang lalu. Berikut pengalamannya. Apa yang saya bayangkan ternyata meleset. Saya membayangkan masjid di Istanbul yang indah-indah itu, akan ramai setiap sholat wajib. Ternyata tidak, beberapa masjid yang saya masuki untuk sholat, jamaahnya sangat kurang. Dapat dihitung sebelah tangan, malah ada masjid yang azan saja tanpa jamaah. Kecuali sholat Jumat, lumayan penuh. Setelah mengunjungi beberapa masjid yang jamaah kurang, saya bertanya-tanya, ada apa sebenarnya dengan Turki? Gelisah melihat pemandangan yang saya anggap cuma penilaian sepintas itu. Atau jangan-jangan karena Turki memberlakukan pembatasan sosial,
Saya coba membuka beberapa referensi tentang negara Turki saat itu. Saya gugup ketika mendapati data, bahwa semakin banyak warga Turki yang berpindah ke ateisme dan deisme. Ketika keluar dari stasiun bawah tanah Taksim, di pelataran luas yang menjadi maskot Taksim, mata saya menangkap sepasang pria yang berpelukan, dan maaf, berciuman di tengah keramaian. Padahal banyak petugas yang berdiri di sekitar situ yang mengawasi pemberlakuan pembatasan sosial. Serangkaian kenyataan tersebut, sepertinya menjawab lembaga survei Konda pada tahun 2019, bahwa hanya 51% warga Turki yang menjalankan Islam. Lantas yang hampir setengahnya bagaimana? Oh, begini ternyata keadaan generasi muda di Turki. Dikutip dari website Turki, islamianalyst.com. Kadir Has University yang terletak di Istanbul, melakukan penelitian di 26 provinsi Turki pada tahun 2021 yang lalu, menemukan bahwa hanya 21% Muslim Turki yang melakukan sholat 5 waktu, 37% mengatakan hanya melakukan sholat saat Jumat dan Idul Fitri. Sementara, yang tidak melakukan sholat lebih banyak lagi, sebesar 41%. Masih mengutip sumber yang sama, survei pada tahun 2020 terhadap generasi Z, yang dilakukan di 12 provinsi di Turki, menemukan bahwa 15,7% generasi Z mengaku menjalankan syarat agama seperti sholat dan puasa. Sementara, sebanyak 55,8% mengaku tidak menjalankan syarat-syarat agama, dan 28,5% menyatakan tidak percaya pada agama. Generasi Z yang dimaksud di sini, mengacu pada individu yang berumur 20 tahun atau lebih muda, pada saat survei ini dibuat. Dikutip dari website berbahasa Turki, Milliyet.com. Menurut laporan tahunan Direktorat Kementerian Urusan Agama Turki yang biasa disebut Diyanet, jumlah masjid di Turki pada tahun 2022 sebanyak 89.817. Sementara situs Turki, haber.sol.org.tr, pada tahun 2019, menginformasikan bahwa Turki membangun 600 masjid baru setiap tahunnya. Jumlah masjid di Turki memang meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini tak lepas dari dukungan pemerintah Turki, khususnya Presiden Recep Tayyip Erdogan, yang mengalokasikan anggaran lebih besar kepada Kementerian Urusan Agama, melebihi kementerian lain. Ironisnya, masjid yang bertambah, jamaah masjid justru semakin berkurang. Seperti dikutip dari situs Turki, sosku.com. Pada tahun 2022 yang lalu, seorang pejabat Turki bernama Durmuş Yilmaz, mengkritik Diyanet karena dianggap tidak becus bekerja padahal diberi anggaran yang besar. Kita sedang membangun masjid yang megah, jumlah masjid bertambah banyak, tetapi jamaah berangsur-angsur berkurang, kata Durmuş Yilmaz saat berbicara pada pertemuan anggaran kepresidenan di Majelis Nasional Agung Turki. Berita serupa dimuat pula beberapa website berbahasa Turki, seperti situs berita Pusula memberi judul, "Mengapa Jamaah Masjid Menurun?" Sementara boldmedia.com dengan judul berita, "Jumlah orang datang ke masjid semakin berkurang, wahai masyarakat."